selamat sore semuanya. Ya, yang mau tanya-tanya, miss call aja, gue nggak kenal lu, miss call gimana? Kenal kagak miss call? Duh netizen, baca komen dong, tuh dibaca. Merokok dulu gue. Untuk laporan ke orang lain, silakan tanyakan pengacaranya Isa Zega namanya. Maksudnya aku miss call manggil abang banget loh bang. Waduh kamu laki-laki, kamu harus saya. Jangan gitulah. Kamu yang normal, yang normal, yang normal, yang normal. Saya blok. Yang nggak normal saya blok. Pertanyaannya. Gila dia. Untuk kasus pelaporan yang lain, tanyakan ke pengacaranya. Kalau pengacaranya Isa Zega itu kalau nggak salah Indra Tarigan. Kalian ke IG-nya Indra Tarigan. Silakan tanya perkembangan kasusnya sampai di mana. Karena dia pengacaranya. Kalau untuk laporan saya tadi saya sudah posting. Banyak yang tanya dari kemarin, bang gimana pelaporannya? Ya saya bilang, itu kan urusan hukum. Karena netizen ini kan pengen tahu sampai di mana gitu kan. Kalau saya kemarin saya nggak saya bahas kan. Nanti kalau saya bahas nanti dikira saya kok nggak ada kerjaan bahas itu terus gitu kan. Tapi makin kesini mungkin saya diam, dibilang mas sampai di mana nggak diproses ya, nggak diproses malah begitu. Ya saya posting aja. Kalau SP2 HP-nya sudah keluar, namanya SP2 HP ya. Suratnya begini, suratnya begini, SP2 HP dari kepolisian, teman-teman, itu atas nama saya di sini jelas ya, Kiki The Potters, ya, Kiki The Potters, Pramesky Aditya, berarti itu isi suratnya di sini, SP2 HP-nya, namanya pelaporannya lagi sedang diproses. Kenapa nggak saya bahas tiap hari di PS lu ini Ray ini cucok lu kaum ini lah ya, kaum LGBT keluar kau dari sini. Akun-akun fake ini saya difitnah. Ini laporannya, ini bukan laporan, ini SP2 HP-nya, pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan bahwa saya difitnah kemarin dan saya laporkan, dan ini sedang dalam tahap proses ya, semuanya akan dipanggil sampai bertemu di kepolisian saja. Intinya surat ini sudah keluar, surat cintanya sudah keluar. Jadi yang fitnah saya tunggu saja di kantor polisi ya. Intinya kita bukan mau ribut, jelaskan alasanmu mau fitnah saya di kantor polisi. Ya nggak usah kau keluar di sosmed. Ya, saya itu nggak mau bahasnya tiap hari kemarin karena saya diam, karena saya udah sepikir lah, apalah gitu kan, sudah di polisi lah gitu kan. Cuman kok kayak nantangin.
Kalau yang fitnah nggak datang, DPO, buronan polisi. Undang-undangnya begitu ya. Ayo Krisma ya. Kalau yang dilaporkan itu diundang tidak datang sama polisi beberapa kali, naik statusnya menurut undang-undang, nggak datang lagi, buron. Ya kalau buron itu tergantung polisi. DPO namanya. Daftar pencarian orang namanya, kalau dulu itu buronan. Jadi harus mengklarifikasi datang ke polisi. Kalau klarifikasinya di sosmed, kalau klarifikasinya hanya di sosmed media, itu lu cenderung membela diri lu dan menganggap semuanya benar, gitu. Menggiring opini lagi. Lebih baik lu jelaskan nanti di Polda atau di Polres, ya, di Krimsus nanti khususnya. Kenapa lu sampai bikin gitu? Kenapa? Maksud lu apa? Lu bisa jelaskan dengan argumentasi-argumentasi yang mungkin masuk di akal atau tidak masuk di akal. Kenapa sampai fitnah? Intinya lu boleh lu nggak boleh nyerang pribadi orang, apalagi sampai mau fitnah orang itu, mau membunuh karakter orang itu. Kalau udah jadi DPO, kira-kira apa yang akan dilakukan polisi? Itu masih terlalu jauh pertanyaanmu, tapi saya jawab. Kalau prosesnya sudah sampai ke DPO, dia tidak datang, kita harapkan dia datang lah ya nanti ya, yang terlapor ini. Karena surat cintanya ini sudah datang SP2HP-nya bahwa ini sudah sudah diproses, semuanya sudah diproses. Intinya ini semua sudah diproses. Saya sangat berterima kasih sekali sama Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa sudah laporan saya diproses. Saya nggak ada mau ribut-ribut. Saya nggak ada ribut-ribut. Kalau sudah jadi DPO, misalnya nih, ada seseorang terlapor, nih analoginya begini. Lu ngelaporin orang, sudah masuk tahap penyelidikan, naik penyidikan. Nah, ketika orang itu tidak datang berapa kali, itu hak wewenang penyidikan. Apakah mau ditangkap? Sesuai undang-undangnya itu menghadirkan paksa. Tapi kalau dia menghilang, dia DPO. DPO itu berat ya. Semuanya itu jadi blacklist Jadi lebih baik nanti apabila ada undangan, yang bersangkutan hadir untuk menjelaskannya di kepolisian. Nanti ketemu saya kok, pasti ketemu saya. Jadi jangan sembarangan kita fitnah orang. Jangan bilang laporan tuh nggak diproses. Emang dirimu siapa? Emang yang fitnah ini siapa? Gitu loh. Bukan siapa-siapa kan. Intinya lu bilang negara ini punya bapak moyang lu. Ya, nggak bisa kita. Wah, nggak bakal diproses. Wah, nggak akan diiniin, belum tentu diproses. Lu siapa? Dipikirnya ini negara bapak moyang lu yang lahirin. Negara ini lahir karena bapak moyang lu. Enggak lah, nggak bisa begitu. Kok malah dilaporin malah makin fitnah. Jadi tambahan barang bukti. Bodohnya nggak seperti itu. Kalau laporan yang tentang yang lain itu silakan tanyakan ke pengacaranya. Karena saya sudah tidak update lagi. Nah, pengacaranya nanti menginformasikan ke kalian. Nah, saya bahas yang pelaporan saya. Saya sabar aja, abang. Lebih baik damai itu indah. Nggak ada aset negara ya. Aset negara itu berupa BUMN, itu aset negara. Kalau aib negara itu banyak yang mengaku aib negara yang jadi aset negara gitu. Kalau kalau aset negara itu seperti istana negara, itu aset negara, berupa aset ya, BUMN, dokumen-dokumen negara itu aset negara. Ya.
aset dan arsip negara gitu. Jadi nggak ada ya kita mengaku dirinya kebal hukum, orang yang bilang tidak diproses gitu ya. Memang dipikirnya negara ini lahir dari bapak moyangnya gitu. Dia siapa gitu, mereka siapa gitu. Saya di sini menjelaskan bahwa kalian bukan siapa-siapa. Kalian introspeksi diri, kalian bukan siapa-siapa. Intinya jangan mencontohkan netizen yang nggak baik dengan cara menggiring opini, memfitnah orang. Rasakan akibatnya sekarang. Gitu ya. Saya bukan, kalau saya mau ribut gampang, mereka bukan lawan saya gebuk satu-satu juga pingsan. Tapi kan tidak boleh, ini negara hukum. Negara hukum. Mau bersatu dengan jin iprit sekalipun saya nggak bakal takut. Gitu. Surat ini hasil penyelidikan semua nih. Surat ini sudah ada di tangan saya. Jadi jangan bilang-bilang nggak diproses. Ini suratnya. Ini surat pemberitahuan prosesnya. Ini diproses semuanya. Gitu. Saya kalau satu orangnya pingsan semua kan, cuma kan nggak boleh, negara ini ada hukumnya. Apabila kita dirugikan, saya melapor ke polisi. Gitu. Itu udah cara yang paling benar sesuai dengan undang-undang. Kalau saya membalas lagi dengan saya kesel nih difitnah nih, saya gebukin orangnya, itu saya salah. Saya kan nggak gebuk orangnya, saya cuma melaporkan ke polisi biar diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu kan paling mantap kan. Kalau sudah diproses, kenapa belum ada pemanggilan? Emang saya harus kasih tahu kamu kalau dipanggil gitu? Saksinya siapa aja gitu? Saya harus ungkap ke publik. Udahlah, nonton saja. Kemarin itu banyak yang bilang saya, laporannya diam aja, kalem aja gitu. Ditunggu aja koar-koar. Siapa yang koar-koar? Nggak ada yang koar-koar. Nggak ada yang koar-koar di sini. Ditunggu, nonton saja. Kalian kan cuma nggak tahu apa yang terjadi di balik ini semua kan. Yang sebenarnya, karena hanya mengklaim dari sono, dari sini gitu. Gitu. Mengklaim dari sana, mengklaim dari sini gitu. Kalau misalnya saya bilang kalau ada saksi palsu di kasus yang lain yang dihadirkan, tolong laporkan ke polisi karena itu sudah pidana. Jangan kau condong untuk lari ke opini publik. Gitu. Gitu. Dengan cara memfitnah orang. Ya. Saya melakukan ini hal yang benar. Saya contohkan. Saya lapor ke polisi, tidak main hakim sendiri. Ya. Bisa saja saya gebuk orangnya. Cuman nggak boleh. Negara ini punya hukum. Kalau saya pukul orangnya, saya melanggar hukum. Saya melanggar hukum. Kerjasama sama jin aja disuruh kerjasama sama jin pun nggak takut kita. Gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan ngerasa sok pinter masalah laporan nggak diproses, laporan nggak ditanggapi, laporan nggak di ini. Itu giliran udah keluar suratnya kan diam, malah fitnah orang lagi. Ya bagus, fitnah aja biar nambah barang buktinya. Gitu kan.